Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Naim Rohmawati SKOM M. Selaku dosen pembimbing mata kuliah Aljabar dan Linier, serta teman kelas Sistem Informasi 2020B yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Tiffany Maulida Inayah, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini, yaitu tentang transformasi linier. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok penyaji. Yang pertama ada Devi Rizky Kurniawati, kedua Nimas Ayunityas, ketiga Tiffany Maulida Inayah, keempat Erlangga Dwi Kusuma, kelima Muhammad Akbar, dan yang terakhir ada Renisa Beta Nurlian. Baik, sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada tim penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk submateri yang pertama yaitu deskripsi transformasi linier yang akan disampaikan oleh Devi Rizky Kurniawati. Kepada Devi kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi deskripsi dari transformasi linier. Di kelompok kami mengambil 2 deskripsi, yaitu yang pertama, merupakan dasar dalam aljabar linier yang berbentuk fungsi. Transformasi linier yang dimaksud adalah perpindahan dari satu ruang yang biasa dinamakan dengan domain ke ruang yang lain yang dinamakan kodomain. Deskripsi yang kedua yaitu suatu fungsi yang dapat memetakan suatu ruang vektor ke ruang vektor yang lain sehingga operasi standar pada ruang vektor yaitu penjumlahan dan perkalian dengan skalar tetap berlaku. Transformasi, pemetakan atau fungsi disimbolkan dengan huruf T besar dari vektor domain ke W kodomain dituliskan dengan T.2V ke W atau yang dimaksud dengan transformasi yang memetakan vektor V menuju ke vektor W. Dengan ketentuan W sama dengan transformasi vektor V, V besar adalah ruang vektor V, W besar adalah ruang vektor W, dan T besar adalah transformasi. V kecil adalah variabel tak bebas atau vektor. W kecil adalah variabel bebas atau vektor. Gambaran dari transformasi bisa dilihat di gambar berikut, yaitu transformasi linier atau pemetakan linier dari vektor V ke vektor W. Jika V dan W adalah ruang vektor dan T adalah sebuah fungsi yang memetakan V ke dalam W, lebih lanjut lagi jika T mengasosiasikan vektor W dan vektor V, maka kita menuliskan W sama dengan transformasi vektor V dan dapat dikatakan bahwa W adalah bayangan dari V di bawah transformasi. Contohnya, jika vektor V sama dengan X, Y adalah sebuah vektor di dalam R2 dengan rumus transformasi dari vektor V sama dengan X, X plus Y, X min Y. Maka dapat didefinisikan sebuah fungsi yang memetakan R2 ke dalam R3. Misal, vektor V sama dengan 1,1, maka X sama dengan 1, dan Y sama dengan 1, sehingga bayangan dari vektor V di dalam transformasi adalah transformasi dari vektor V sama dengan X, X plus Y, X min Y sama dengan 1, 1 plus 1, 1 min 1 sama dengan hasilnya 1,2,0. Transformasi T V menuju W disebut transformasi linier jika yang pertama, transformasi dari vektor U plus vektor V sama dengan transformasi vektor U plus transformasi
vektor V untuk semua U dan V dalam ruang vektor V. Yang kedua, transformasi KU sama dengan K transformasi vektor U untuk semua U dan V dan skalar K. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk submateri selanjutnya yaitu tentang kernel yang akan disampaikan oleh Nimas Ayuningtyas. Kepada Nimas dipersilahkan. Untuk materi selanjutnya adalah kernel. Misal jika transformasi T memetakan vektor V ke vektor W adalah sebuah transformasi linear, maka himpunan bagian dari vektor-vektor di V yang dipetakan T ke dalam 0 dinamakan kernel atau ruang nol dari T dan dinyatakan dengan ker T. Ker T sama dengan V kecil anggota V besar T, V sama dengan 0W. Pada notasi 0W menyatakan vektor 0 di W. Himpunan ker T bukan merupakan himpunan kosong, melainkan merupakan himpunan bagian dari V. T0V sama dengan 0W karena T adalah linear. Jadi 0V anggota ker T. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya mengenai jangkauan akan disampaikan oleh Tiffany. Untuk Tiffany, Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menyampaikan submateri tentang jangkauan. Jangkauan adalah himpunan semua anggota di dalam vektor W yang mempunyai prapeta di vektor V. Simbol dari jangkauan biasanya dinamakan RT. RT sama dengan W kecil elemen W besar, di mana TV W kecil elemen W besar untuk V kecil elemen V besar. Yang dimaksud dengan W kecil adalah variabel bebas, dan W besar merupakan ruang vektor W, dan V kecil yaitu variabel tidak bebas, dan V besar dimaksud yaitu variabel tak bebas. Himpunan range T bukan himpunan kosong, paling tidak memuat 0 elemen vektor W. Jangkauan disebut juga daerah hasil yang terdapat di himpunan vektor W dan merupakan peta dari vektor V. Himpunan kernel T merupakan himpunan bagian dari vektor V. Ring T adalah himpunan bagian dari vektor W. Kedua himpunan itu merupakan subruang vektor. Next. Contoh, jika T adalah transformasi yang memetakan vektor V menuju vektor W adalah transformasi linear, maka A. Kernel T adalah subruang dari vektor V. Yang ke B. Ring T adalah subruang dari W. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Untuk submateri selanjutnya yaitu tentang pembuktian yang akan dijelaskan oleh Erlangga Dwi Kusuma. Kepada Erlangga kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembuktian yang pertama. Untuk memperlihatkan bahwa ker T adalah subruang, maka harus memperlihatkan bahwa ker T tersebut tertutup di bawah pertambahan dan perkalian skalar. Misalkan V1 dan V2 adalah vektor-vektor di dalam ker T, dan misalkan K adalah seberang skalar, maka
transformasi dalam kurung vektor 1 ditambah vektor 2 sama dengan transformasi dalam kurung vektor 1 ditambah transformasi di dalam kurung vektor 2 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sehingga vektor 1 ditambah vektor 2 berada di dalam ker T dan juga transformasi di dalam kurung K dikali vektor 1 sama dengan K dikali transformasi dalam kurung V1 sama dengan K0 sama dengan 0, sehingga K V1 berada di dalam ker T. Slide selanjutnya. Baik, pembuktian yang kedua. Misalkan W1 dan W2 adalah vektor di dalam jangkauan dari T. Untuk membuktikan bagian ini, maka harus memperlihatkan bahwa W1 ditambah W2 dan K dikali W1 berada di dalam jangkauan dari T. Untuk seberang skalar K, yakni kita harus mencari vektor A dan B di dalam ruang vektor V sehingga transformasi dalam kurung A sama dengan W1 ditambah W2 dan transformasi dalam kurung B sama dengan K kali W1. Karena W1 dan W2 berada di dalam jangkauan dari T, maka ada vektor A1 dan A2 di dalam ruang vektor V sehingga transformasi dalam kurung A1 sama dengan W1 dan transformasi A2 sama dengan W2. Kemudian misalkan A sama dengan A1 ditambah A2 dan B sama dengan K dikali A1. Maka transformasi dalam kurung A sama dengan transformasi A1 ditambah A2 sama dengan transformasi dalam kurung A1 ditambah transformasi A2 sama dengan W1 ditambah W2. Dan transformasi B sama dengan K transformasi K A1 sama dengan K dikali transformasi A1 sama dengan K dikali W1 yang melengkapi bukti tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan ada pembahasan soal, yaitu soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Yang pertama, pembahasan soal nomor 1 sampai 3 akan disampaikan oleh Muhammad Akbar. Kepada Akbar, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan tentang soal 1. Di sini, soalnya adalah tentukan kernel T dan jangkauan T jika sebuah transformasi linear dirumuskan sebagai berikut. Di sini kita dapat melihat bahwa inputan itu mempunyai ruang 2 dan output itu mempunyai ruang 3. Dan seperti yang kita tahu dan sudah dijelaskan oleh teman kita pada pembahasan yang sebelumnya, jika kernel itu adalah asal yang dipetakan ke 0, artinya hasilnya adalah 0. Jadi, untuk kita mencari yang pertama, kernel itu haruslah sama dengan 0. Next. Yang pertama kita akan mencari kernel. Berarti mencari vektor X1 dan X2 yang kaitannya sama dengan 0, yaitu transformasi X1, X2 sama dengan X1 plus X2 min X1 plus X2, X1 plus 2X2 sama dengan 0, 0, 0. Mengapa di sini ada 3 0? Karena kita dapat lihat bahwa inputan dan outputan yang menjadi dasar bahwa kita memakai 03 itu outputnya. Kalau di sini ada 3 output, yaitu adalah X1 plus X2 itu 1, min X1 plus X2 itu 2, X1 plus 2X2 itu yang ketiga. Jadi bisa dilihat pada slide bahwa X1 plus X2 sama dengan 0, min X1 plus X2 sama dengan 0, X1 plus 2X2 sama dengan 0. Next. Dan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan diperoleh penyelesaian bahwa X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Sehingga kita sudah bisa tahu bahwa
kernel hanya berisi vektor 0 saja, atau yang bisa disebut tadi jawabannya itu benar dan bisa dirumuskan sebagai berikut. Kemudian kita akan mencari jangkauan. Jangkauan transformasi berarti vektor Y1, Y2, Y3, sehingga memenuhi persamaan sebagai berikut. Penyebab kita memakai 3Y ini itu sama halnya dengan outputnya tadi. Jika kita memakai 3 output, maka Y yang di sini juga 3. Kalau kita memakai output ruang 5, di sini juga akan memakai Y-nya sampai 5. Dan dari persamaan linear tersebut terbentuklah Y1 sama dengan X1 plus X2, Y2 sama dengan min X1 plus X2, Y3 sama dengan X1 plus 2X2. Dan kita bisa mengkelompokkan sebagai berikut. Y1, Y2, Y3 sama dengan 1, 1, min 1, 1, 1, 2. Itu bisa dikalikan dengan X1 dan X2. Atau sistem persamaan linear pun dapat dinyatakan dalam bentuk yang bisa dilihat di PowerPoint tersebut. Dapat dibaca dengan sebagai berikut. Vektor Y1, Y2, Y3 menjadi anggota jangkauan jika vektor Y1, Y2 jadi anggota dalam ruang kelompok sebagai berikut itu. Next. Soal yang kedua. Soal yang kedua adalah fungsi transformasi memetakan ruang vektor R ke ruang vektor R. Adalah transformasi linear yang dirumuskan oleh T yang di dalamnya ada vektor X sama dengan min 2X untuk setiap X elemen R. Apakah tersebut terletak dalam kernel transformasi dan jangkauan transformasi tersebut? Yang pertama, kita akan mencari jawaban tentang kernel tersebut. Seperti yang kita sudah tahu di slide 7 yang tadi, bahwa jika suatu transformasi memetakan ruang vektor tersebut, itu haruslah sama dengan 0. Jadi, bisa disebutkan bahwa jawaban yang benar itu harusnya sama dengan 0. Next. Nah, di sini kita bisa memakai variabel 0. Itu dimasukkan ke dalam vektor X tersebut. Jadi, didapat hasil sebagai berikut. Dan karena hasilnya itu vektor 0 sama dengan 0, maka itu terletak pada kernel. Karena pada sifat kernel sebelumnya, itu bahwa jika transformasi vektor itu 0 sama dengan 0. Next. Nah, dari vektor tersebut diperoleh sistem persamaan linear sebagai berikut. T mempunyai vektor X sama dengan min 2X sama dengan 0. Dari persamaan tersebut diperoleh X sama dengan 0, sehingga transformasi vektor 0 terletak dalam jangkauan. Dan sekarang kita akan menjawab tentang jangkauan tersebut. Kita akan mengganti dari variabelnya menjadi 1. T dalam vektor X sama dengan min 2X. Itu X-nya dirubah menjadi 1. Jadi sebagai berikut. Jadi 1 tidak terletak dalam kernel T. Mengapa? Karena dalam sifat kernel sebelumnya ini salah. Seharusnya jika ini mempunyai vektor yang ditransformasikan, jawabannya itu haruslah vektor tersebut. Jadi yang di sini salah. Jadi vektor tersebut diperoleh sistem persamaan linear sebagai berikut. Transformasi vektor X sama dengan min 2X sama dengan 1. Dari persamaan tersebut diperoleh X sama dengan min setengah, sehingga transformasi vektor 1 terletak dalam jangkauan. Next. Soal yang ketiga.
Soal yang ketiga ini tergolong soal mudah, karena kita tidak diharuskan untuk menentukan, tapi kita diharuskan untuk hanya mengecek saja. Misalkan transformasi fungsi itu memetakan ruang 2 ke ruang 2 adalah transformasi linear. Di sini yang kita gunakan adalah 2, min 1, 8, dan 4. Carilah di antara berikut terletak dalam kernel T. Berdasarkan fungsi kernel T tersebut, sifat-sifatnya yang sudah kita bahas sebelumnya, jika suatu fungsi itu memetakan ruang yang sama, itu sama dengan 0. Jadi yang kita harus lakukan adalah mengecek kedua jawaban tersebut yang jawabannya itu sama dengan 0. Next. Dan bagaimana kita cara mencarinya? Itu kita bisa mencarinya dengan sebuah perkalian matriks, yaitu adalah baris dikali kolom, seperti pada PowerPoint tersebut. 2 dikali 5, min 1 dikali 10, min 8 dikali 5, 4 dikali 10, dan kita bisa melihat bahwa jawaban yang benar adalah A, terletak di kernel transformasi tersebut, karena jawabannya adalah 0 dan 0. Sedangkan B itu salah, karena tidak sesuai dengan sifat-sifat kernel sebelumnya. Sekian, kami kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada pembahasan soal nomor 4-5 yang akan disampaikan oleh Renisa Beta. Kepada Renisa, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Next. Nah, apakah fungsi f x, y, z sama dengan x plus 2y, 2x min 3z merupakan transformasi linear? Untuk menentukan apakah sebuah fungsi merupakan transformasi linear atau tidak, kita dapat melakukan pembuktian melalui syarat-syarat yang sebelumnya telah dijabarkan oleh Devi Rizky, yaitu syarat yang pertama, bahwa transformasi f yang memetakan f1 plus f2 sama dengan transformasi vektor f1 plus transformasi vektor 2. Kemudian untuk yang syarat yang kedua, yaitu bahwa fungsi f mentransformasikan vektor k kali v1 sama dengan k kali bilangan skalar k dikali fungsi dari vektor f1. Next. Nah, langkah pertama yang dapat dilakukan untuk melakukan pembuktian dari syarat pertama, yaitu kita dapat mengambil F1 dan F2 yang merupakan elemen dari F, dan kita misalkan F1 yaitu X1, Y1, dan Z1, dan vektor F2 sama dengan X2, Y2, Z2. Dengan aturan penjumlahan vektor V1 plus V2 sama dengan X1 plus X2, Y1 plus Y2, Z1 plus Z2. Nah, yang pertama kita tuliskan rumus fungsinya terlebih dahulu, yaitu dengan F dalam kurung V1 plus V2 sama dengan dalam kurung X1 plus X2 plus 2 dalam kurung Y1 plus Y2, 2 dalam kurung X1 plus X2 kurang 3 dalam kurung Z1 plus Z2. Rumus fungsi ini diambil dari fungsi yang telah dijabarkan pada soal sebelumnya yang bertuliskan F dalam kurung X, Y, Z sama dengan dalam kurung X plus 2Y, 2X min 3Z. Kemudian kita memberlakukan sifat distributif bilangan real dengan cara menyebarkan variabel yang berada di dalam kurung ini dan dikalikan pada bilangan skalar yang berada di depannya. Yaitu dengan F dalam kurung V1 plus V2 sama dengan X1 plus X2 plus 2Y1 plus 2Y2, 2X1 plus 2X2 min 3Z1 min 3Z2. Kemudian setelah itu kita memberlakukan sifat asosiatif bilangan real
dengan mengelompokkan sesuai dengan variabelnya, yaitu dengan F dalam kurung V1 plus V2 sama dengan dalam kurung X1 plus 2Y1 plus dalam kurung X2 plus 2Y2, dalam kurung 2X1 min 3Z1 plus dalam kurung 2X2 min 3Z2. Kemudian setelah itu, kita susun fungsi ini menjadi sesuai dengan aturan penjumlahan vektor, yaitu dengan mengubahnya jadi F dalam kurung V1 plus V2 sama dengan X1 plus 2Y1, 2X1 min 3Z1 plus dalam kurung X2 plus 2Y2, 2X2 min 3Z2. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa fungsi tersebut memenuhi syarat yang pertama. Kemudian kita akan melakukan pembuktian pada syarat yang kedua, yaitu dengan mengambil V1 yang merupakan elemen dari F, dan kita mengambil skalar K sebagai skalar, kemudian kita memperlakukan perlakuan vektor dengan skalar, yaitu bilangan skalar dikali vektor V1 sama dengan bilangan skalar dikali X1, bilangan skalar dikali Y1, bilangan skalar dikali Z1. Nah, next. Kemudian seperti yang kita lakukan pada syarat yang pertama, kita menuliskan rumus fungsinya terlebih dahulu sesuai dengan fungsi yang telah dijabarkan pada soal sebelumnya, yaitu dengan F dalam kurung bilangan skalar dikali vektor V1 sama dengan bilangan skalar dikali X1 plus 2 dikali bilangan skalar kali Y1, 2 kali bilangan skalar kali X1 min 3 kali bilangan skalar kali Z1. Kemudian kita memberlakukan sifat distributif bilangan real, yaitu menjadi F dikali K kali vektor V1 sama dengan, lalu kita keluarkan K yang berada dalam elemen yang telah dituliskan sebelumnya pada rumus fungsi, sehingga menjadi K dikali X1 dalam kurung X1 plus 2Y1, bilangan skalar dikali 2X1 min 3Z1. Kemudian kita menerapkan aturan perkalian vektor pada fungsi ini, sehingga menjadi F dalam kurung K kali V1 sama dengan K dalam kurung X1 plus 2Y1, 2X1 min 3Z1. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa F dikali bilangan skalar dikali vektor V1 sama dengan bilangan skalar dikali F dalam kurung V1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa fungsi ini dapat memenuhi dua syarat dari transformasi linear. Jadi fungsi F X, Y, Z sama dengan X plus 2Y, 2X min 3Z merupakan transformasi linear. Next. Kemudian untuk soal nomor 5, tunjukkan bahwa transformasi vektor F ke vektor W yang didefinisikan oleh T, transformasi X sama dengan 5X adalah transformasi linear. Next. Nah, seperti pembahasan soal nomor 4, yang pertama kita menuliskan rumus fungsinya terlebih dahulu, yaitu kita bisa dengan syarat yang pertama, yaitu F dalam kurung V1 V plus V2 sama dengan F dikali dalam kurung V1 plus F dikali dalam kurung V2. Di sini V1-nya kita misalkan dengan X plus Y dan V2-nya kita misalkan dengan X plus Y juga. Nah, kemudian rumus fungsinya kita tuliskan menjadi seperti ini. T dikali dalam kurung X plus Y sama dengan 5 dikali dalam kurung X plus Y. Kemudian kita melakukan sifat arithmetika real, yaitu sifat distributif. Kemudian kita sebarkan variabel yang di dalam dan dikalikan kepada bilangan skalarnya, sehingga menjadi 5X plus 5Y. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa fungsi ini memenuhi syarat transformasi linear yang pertama. Kemudian kita melakukan pembuktian untuk syarat transformasi linear yang kedua, di mana F
dikali bilangan skalar kali vektor V1 sama dengan bilangan skalar dikali F kali vektor V1. Di sini V1 kita misalkan dengan X, sehingga menjadi sini T dikali bilangan skalar kali X sama dengan 5 dikali bilangan skalar kali X. Kemudian kita melakukan sifat aritmatika real, yaitu dengan sifat asosiatif, sehingga menjadi K, K-nya dikeluarkan sehingga K dikali dalam kurung 5X, dan dapat disimpulkan bahwa fungsi ini memenuhi syarat transformasi linear yang kedua, sehingga dapat disimpulkan bahwa transformasi yang memetakan vektor V ke W oleh transformasi X sama dengan 5X adalah transformasi linear. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian tadi penyampaian materi dari kelompok penyaji. Terima kasih untuk kelompok penyaji. Sebelum mengakhiri diskusi kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.